Kerangkeng manusia ini ditemuin sama petugas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di rumah Bupati Langkat nonaktif terbit rencana Perangin-Angin pada operasi tangkap tangan Januari lalu. Terbit ditangkap oleh KPK atas kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Langkat, Sumatera Utara. Kerangkeng manusia yang memiliki ukuran bangunan 6 x 6 meter ini dihuni oleh sekira 30 orang. Dan udah ada sejak 2012. Wow, kenapa baru sekarang diekspos ya? Beredar kabar kalau tempat itu untuk rehabilitasi anggota suatu organisasi yang pecandu narkoba dan kenakalan remaja. Tapi ada juga yang bilang kalau itu tempat perbudakan modern karena penghuninya dipekerjakan tanpa digaji. Jadinya yang benar yang mana nih? Dan kira-kira ini melanggar hukum nggak sih? Ini loh yang akan kita bahas di Quick Insight. Jadi, pas petugas KPK lagi tangkap terbit di rumahnya, mereka melihat ada gedung yang mirip dengan penjara dengan beberapa penghuninya. Sebelumnya, Pusat Studi Migrasi Migrant Care dapat laporan dugaan perlakuan perbudakan di lokasi tersebut. Seperti membangun gedung mirip penjara dengan besi dan gemboknya. Digunakan untuk menampung para pekerja di perkebunan sawit milik terbit. Mereka bekerja paling sedikit 10 jam per hari tanpa digaji dan mendapat jatah makan 2 kali sehari. Mereka juga tidak bisa mendapatkan akses untuk keluar dari tempat tersebut. Dan mirisnya, mereka mengalami kekerasan seperti dipukul, mengalami luka, dan juga lebam. 7 Februari lalu, terbit diperiksa oleh Komnas HAM di gedung KPK terkait hal ini. Dari pemeriksaan itu, terbit ngaku kalau orang-orang yang menghuni kerangkeng tersebut dipekerjakan di kebun sawit miliknya, tanpa digaji. Selain itu, terbit juga mengakui kalau ada lebih dari 3 orang yang meninggal dunia di lokasi tersebut. Sementara kasus ini diduga kuat melanggar HAM karena terjadi eksploitasi manusia. Nah, kalau terbukti, terbit terancam kena Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO, khususnya pasal 1 angka 7 yaitu tentang eksploitasi. Sementara mengacu pada pasal 1 angka 1 di undang-undang yang sama, yang membahas tentang tindak pidana perdagangan orang. Dan bagi pelaku yang merupakan penyelenggara negara, terancam hukuman paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Serta denda dari Rp120 juta hingga Rp600 juta. Ancaman hukuman ini tertulis dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Selanjutnya ada pidana tambahan seperti tertulis di pasal 8, yang mana pelaku akan diberhentikan secara tidak hormat dari institusinya. Namun, terbit tidak mengiyakan kalau itu kerangkeng atau perbudakan, melainkan tempat rehabilitasi bagi pecandu narkoba sekaligus tempat untuk mengasah skill, supaya bermanfaat setelah keluar dari tempat itu. Kalau untuk rehabilitasi, apakah tempat yang diisi oleh puluhan orang dengan luas 6 x 6 meter bisa dibilang layak? Dan emangnya boleh bekerja ketika lagi masa rehab? Kabiro Humas dan Protokol BNN Brigjen Sulistyo Pujohartono bilang, tempat tersebut tidak memenuhi syarat secara formil dan juga material sebagai tempat rehabilitasi. Well, dugaan perbudakan modern dan tindakan kekerasan ini masih terus didalami oleh Komnas HAM dan belum tahu gimana sanksi bagi terbit dalam kasus ini. Tapi kalau memang tempat rehabilitasi, seharusnya fasilitasnya layak. Ada dokternya, ada program pemulihannya, ada izinnya. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh yang berwenang, yaitu Badan Narkotika Nasional atau BNN. Nah, gimana menurut kamu tentang kasus ini? Mengapa kerangkeng manusia masih eksis di era modern seperti ini?
Tulis komentarnya di bawah. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kalau mau tahu lebih banyak tentang video explainer kayak gini.